Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Setelah tawa wanita itu reda, terdengar suara berbagai macam binatang seperti bersahut-sahutan, gemuruh sekali. Kemudian hujan turun bagaikan dicurahkan dari langit, deras sekali. Ki Ampuh menggigil. Yang terbaik tentu mencari tempat berlindung, setidak-tidaknya di bawah batang kayu yang rindang. Sedang ia menahan dingin dan dalam keadaan seluruhnya basah kuyup itu, tampak olehnya seorang tua mendapatkannya. "Ini payung, pakailah," katanya sambil mengulurkan payung baru. Ia sendiri juga memakai payung yang sudah tua. Tetapi Ki Ampuh tak tergoda. Ia sudah mulai terbiasa dengan berbagai macam cobaan. Mengapa pula seorang tua lewat di situ dengan membawa payung ekstra? Itu tentu iblis yang mau memperdayakan dia. Semendadak datangnya, begitulah hujan itu berhenti pula secara mendadak. "Aneh, adakah hujan yang begitu?" tanya Ki Ampuh pada dirinya sendiri. Tetapi hujan yang datang dan berhenti secara tiba-tiba itu belum seberapa dibandingkan dengan keanehan yang dirasakan Ki Ampuh pada dirinya. Ia tidak lagi merasakan dingin dan bajunya pun sama sekali tidak basah. Apakah yang tadi itu sebenarnya bukan hujan, melainkan khayalannya belaka? Ataukah semua itu perbuatan Raja Tigor yang belum dapat dinilainya sampai berapa tinggi sebenarnya kepintarannya? Ia pernah mendengar tentang orang Sumatera yang mendatangkan hujan bila diperlukan, dan begitu pula menghalau hujan manakala hujan itu tidak dikehendaki. Kalau ini pekerjaan Raja Tigor, maka sungguh terlalu luar biasa dia. Bisa jadi harimau, bisa pergi kemanapun ia suka, padahal ia sudah pernah mati dan dikuburkan. Ia jago silat, ia bisa membaca pikiran orang. Ia disembah takuti oleh harimau-harimau liar karena ia lebih harimau dari harimau biasa. Dan ia ditakuti oleh manusia karena ia bukan manusia biasa. "Wah, kalau aku bisa jadi manusia harimau," pikir Ki Ampuh. Tiba-tiba terdengar satu suara yang dikenalnya. "Tidak bisa, Ki Ampuh, engkau tidak bisa jadi harimau. Ia warisan." Suara itu bukan lain dari Raja Tigor. "Tetapi aku ingin bisa jadi sesuatu," kata Ki Ampuh. "Kau sudah bisa jadi tikus bukan? Telah diberi ilmu oleh Mbah Penasaran untuk itu," ujar Raja Tigor. "Tetapi aku bisa ditangkap dan dimakan kucing." "Belum pernah terjadi bukan? Mestinya kucing takut padamu, karena tikus siluman bukan seperti tikus biasa. Dia bisa mematikan siapa saja yang ia ingini." Ki Ampuh percaya akan kebenarannya, tetapi sekaligus dia merasa disindir karena dia tidak bisa mematikan Erwin, cucu Raja Tigor. "Raja Tigor, akankah Anda menurunkan semua ilmu raja padaku?" tanya Ki Ampuh, bicara dengan suara yang tiada kelihatan orang atau makhluknya itu. "Mungkin, tergantung padamu juga nanti." "Aku ingin bisa memanggil dan mengusir hujan." Raja Tigor tertawa. "Untuk cari uang?" tanyanya. "Ya, kalau orang memerlukan hujan kupanggil. Kalau orang mau pesta dan tidak suka hujan, akan kutolak. Bukankah itu menolong namanya?" "Ya, terutama menolong diri sendiri. Banyak orang sekarang dengan ilmu pengetahuan atau kedudukannya memperkaya diri. Ilmu kami tidak boleh digunakan untuk cari duit. Lalu untuk apa?" "Untuk menolong sesama manusia dan melindungi keluarga sendiri." Ki Ampuh diam.
dia tambah kagum, tetapi juga heran memikirkan Raja Tigor ini. Kalau dia sepintar Raja Tigor, sudah tentu ia akan kaya raya. Ilmu tingginya merupakan modal yang amat besar. Tetapi di negeri kami ini pun ada orang-orang berilmu yang mempergunakan pengetahuan dan kekuatan untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk kejahatan. Sebenarnya di Sumatera dan Jawa sama saja, bahkan di semua pulau negara kita ini. Banyak dukun di Jawa mengobati sesama manusia tanpa tujuan memperoleh hasil yang besar. Mereka menerima kalau diberi, sekedar untuk bisa melanjutkan hidup. Tetapi sama sekali bukan untuk memeras manusia lain dengan kepintarannya. Kau pun tahu akan hal itu, Ki Ampuh. Dan jangan kau kira di Sumatera ini tidak banyak orang yang berlagak sebagai orang pandai, dukun kawakan umpamanya. Bisa mengobati segala penyakit katanya, padahal ia hanya menipu. Mungkin ia punya sedikit pengetahuan tetapi didengungkan ke seluruh pelosok sebagai orang yang amat pandai agar banyak orang datang kepadanya. Dan tiap kedatangan orang sakit berarti uang baginya. Kalau orang memberi, boleh diterima Raja Tigor? Ya, boleh diterima. Tetapi janganlah coba-coba memperkaya diri dengan jalan lain. Kau akan dimakan oleh ilmu itu sendiri. Kini terdengar Raja Tigor tertawa, entah geli, entah sinis, dan ia tetap tidak memperlihatkan diri. Mengapa Raja tidak menampakkan diri? Tanya Ki Ampuh. Tidakkah suara dan tawaku cukup? Tetapi aku ingin berhadap-hadapan denganmu, Raja. Akan tiba saatnya nanti, Ki Ampuh. Kalau kau bisa bertahan, akan tiba saatnya. Maksud Raja, kalau kau mempunyai kekuatan hati dan jiwa untuk menempuh ujian ini seterusnya, kau punya ilmu tahan api. Tidak, tetapi kau punya kekuatan dalam untuk menurunkan hawa teramat panas melalui tanganmu. Hanya itu, tetapi tidak kebal api, Raja. Pada saat itu, mendadak terdengar sambaran petir dan sebatang kayu yang amat rindang daunnya terbakar. Jelas benar tampak oleh Ki Ampuh karena hanya kurang 100 meter di hadapan matanya. Lalu api itu menjalar ke kiri kanan, ke muka dan belakang, sehingga terjadilah lautan api yang kian mendekat ke tempat Ki Ampuh duduk bersimpuh di hadapan makam Raja Tigor. Panasnya mulai terasa, kian lama kian panas karena api pun kian dekat. Akan hanguslah dirinya, pikir Ki Ampuh. Kalau dia tetap di tempatnya, ia akan binasa. Kalau ia lari, ia akan gagal. Kemudian ia teringat akan Mbah Penasaran yang kelak akan dihadapinya. Kalau ia gagal, tidak mungkin ia bisa berhadapan dengan perempuan yang pernah menista dirinya itu. Makanlah aku takkan lari, teriak Ki Ampuh dan membulatkan tekad. Ia ingat apa yang dikatakan Raja Tigor tadi. Ia akan berhadapan dengan gurunya itu kalau ia berhasil menempuh segala ujian. Api kian mendekat, panasnya tak terkatakan, tetapi ia tidak juga terbakar, dan sebagai ditiup oleh 1000 jin, api itu mendadak padam. Di sekitar Ki Ampuh, hutan lebat tetap menghijau, sehijau tadi. Malam ke-6 dimasuki Ki Ampuh dengan perasaan berdebar. Hatinya terasa kecut, walaupun telah begitu banyak cobaan berat dilaluinya dengan berhasil. Apakah malam ini akan tamat riwayatnya? Apakah akan datang ular sebesar batang kelapa menelan dirinya? Atau harimau kumbang merobek-robeknya karena ia tidak sanggup mengalahkannya? Selama ia menginjakkan kaki di Sumatera, telah didengarnya banyak kisah tentang keganasan harimau yang di sana-sini minta korban ternak besar atau manusia. Tetapi cerita yang paling mengerikan hati adalah tentang harimau kumbang berwarna hitam pekat yang suka menerkam dari pohon.
ia akan mengisap darah korbannya dari tengkuk, kemudian merobek dada dan perut korbannya. Jantung, hati, dan semua isi perut akan dikeluarkannya dan dilahapnya, karena itulah yang paling digemarinya. Kenyang dengan itu, ia akan memanjat pohon dan mengawasi korbannya dari sana. Pada hari-hari berikutnya, barulah ia akan memakan daging korban itu. Yang dipilihnya hanya yang empuk-empuk saja. Harimau kumbang ini tidak banyak jumlahnya. Itulah maka tidak sering terdengar cerita tentang keganasannya. Tetapi aneh terasa oleh Ki Ampuh. Waktu berlalu terus. Tak ada satu apapun kejadian, tidak harimau sejenis yang manapun, tidak ada ular, tidak ada lagi hujan atau api. Menjelang subuh, barulah ia melihat seekor harimau dengan 2 anaknya berjalan tak jauh dari dirinya, tidak mengganggu, menggeram pun tidak. Sampai matahari menunjukkan tanda-tanda akan terbit di ufuk timur, tidak ada satu cobaan pun menimpa diri Ki Ampuh. Tinggal 1 malam lagi, pikirnya. 1 malam terlalu singkat jika dibandingkan dengan 6 malam yang telah dilalui. Tetapi, apakah malam terakhir ini akan dapat dilewatinya tanpa cedera? Hari masih senja pada malam ke-7 itu. Suara Raja Tigor sudah terdengar. Dia akan mengajar kau bersilat, kata guru itu. Serentak dengan selesainya Raja Tigor mengucapkan kalimat itu, keluar 2 ekor harimau besar, masing-masing mendekati lembu muda. Perhatikanlah, kata Raja Tigor lagi. Kedua binatang itu bagaikan tahu tugasnya, mulai mengambil posisi. Lalu bersilatlah mereka bagaikan 2 manusia yang saling mau merenggut nyawa, terkam-menerkam dan elak-mengelak. Kadang-kadang kedua binatang buas itu bertemu dan saling pukul di udara. Napas mendengus-dengus, lebih setengah jam mereka berkelahi. Kini kau Ki Ampuh, kau melawan guru dan si Mangambat itu, kata Raja Tigor. Ki Ampuh berdiri, harimau yang seekor ke pinggir, yang lainnya tetap di lapangan menanti. Mintalah pelajaran tertinggi kepadanya. Berbuatlah sebagaimana layaknya seorang murid kepada gurunya. Perintah Raja Tigor. Mengingat ia pernah kewalahan ketika bertarung dengan harimau pertama kali sejak ia tiba di Sumatera, Ki Ampuh merasa ngeri juga berhadapan dengan salah seekor dari binatang buas itu.